Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat agar background foto kita di belakang transparan, kemudian foto itu bisa ditempelkan dimanapun tanpa ada background sebelumnya. Jadi diletakkan dimanapun dia akan terlihat bagus gitu. Ini mungkin bisa dilakukan dibuat misalnya membuat flyer dan lain sebagainya. Baik, saya akan tunjukkan tutorial. Itu tutorial dengan cukup dengan menggunakan Android, cukup dengan menggunakan handphone tanpa menggunakan laptop atau menggunakan cara-cara yang lain gitu. Kita cukup dengan menggunakan handphone saja. Baik, mari kita mulai tutorialnya. Pertama sekali teman-teman sekalian harus memiliki aplikasi yang namanya Pixel ya, yang namanya Pixel Lab. Ya, berwarna biru, ada tulisan P, di tengahnya berwarna putih. Baik, mari kita klik. Setelah kita klik maka akan muncul NeoText. Jadi NeoText ini sebenarnya untuk tulisan, tapi kan kita tidak perlu tulisan, cukup kita hapus ya dengan mengklik. Lihat di kiri atas itu ada tanda untuk menghapus seperti kotak sampah, kita klik saja, baru kemudian kita okekan. Nah, setelah kita okekan maka otomatis akan hilang tadi untuk menulis teksnya. Baru setelah itu kita klik ini yang ada, perhatikan yang ada dua seperti kopian, dia ada dua peta. Kita klik dua peta itu, nah, dia sudah otomatis berwarna biru ya. Lihat, perhatikan yang berwarna biru bawah, itulah dia letak untuk membuat agar background itu transparan. Baru kita pilih transparan. Kita pilih transparan. Nah, otomatis background sudah transparan. Kemudian setelah itu kita tinggal memilih atau memasukkan foto mana yang akan kita bersihkan backgroundnya gitu. Hilangkan backgroundnya. Kita klik tanda tambah di atas sebelah kiri itu ada tanda tambah, kita klik saja. Baru kemudian from gallery. Nah, kita pilih ya from gallery untuk membuka galeri ya yang ada di handphone kita. Nah, maka dia akan muncul ya. Ini baru kita tinggal, kalau sudah ini terjadi maka kita tinggal cari. Kalau memang dia, biar mempermudah, kita klik saja ini tanda garis 3 di atas, klik. Baru kemudian foto itu di bawah, itu yang merah itu foto. Baru kemudian biasa itu 30, kalau saya itu 30 terakhir ya, 30 hari terakhir itu artinya foto-foto yang baru saya upload di handphone saya. Kita klik. Baru kita tinggal memilih foto mana. Seperti ini saya ingin memilih foto saya ya, foto saya pribadi. Saya akan menghilangkan backgroundnya. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, maka lihat di bawah ada tanda centang ya, tanda centang. Kita klik saja. Ya, otomatis dia sudah di background yang transparan tersebut. Kemudian kita geser saja tengah, iya, kita tarik ya. Itu kita bebas mau letakkan di mana, letak pinggir sini, di bawah. Kita buat saja di tengah, di pertengahan. Supaya apa? Supaya nanti gampang untuk memasukkannya di video, flyer dan lain sebagainya.
setelah itu ya, maka kita cari ya, nih dia eraser. Di mana letak eraser itu? Nah, kita ulang ya, kita lihat sini tadi, ini seperti ini transparan. Kita klik yang segi 5 di bawah ini, segi 5 ada A, ada segi 5, ada kotak 2 tadi itu, maka kita klik yang segi 5. Nah, di segi 5 ini ada namanya eraser. Eraser inilah yang berfungsi untuk menghapus background di belakang kita sehingga foto kita nanti tanpa background. Kita klik eraser. Ya, setelah kita klik eraser, otomatis dia akan keluar seperti ini. Jadi di sini ada fungsi ya, lihat di atas, saya akan geser-geser supaya kelihatan. Nah, ini fungsinya apa? Ini cukup kita geser dengan jari kita, jari jempol kita geser. Silahkan, mau dia penghapusnya besar, kita besarkan. Mau dia penghapusnya kecil, kita kecilkan. Mau erasernya besar, besarkan. Nah, sementara apa fungsi yang di samping ini yang berwarna hijau satu lagi? Ini fungsinya adalah untuk apa ya? Untuk agar supaya kalau kita menghapus itu agak dekat kita ke arah apa itu, tidak terlalu dia menghapus sekali gitu. Jadi agak membayang dia nantinya. Tapi kalau kita penuh seperti ini, begitu terkena ini cepat sekali, kadang garis itu cepat terhapus dia. Nah, tapi kalau kita buat seperti ini, itu akan lambat. Artinya garis itu nggak terhapus, nggak gampang terhapus gitu. Dia untuk background itu lebih mudah gitu. Kita kasih segini ya, kita seperti ini aja, kita kasih setengah. Kemudian untuk memperbesar gambar, biasanya kalau kita ingin menghilangkan background di belakang itu kita agar lebih mudahnya gambar kita besarkan. Nah, kalau ini kan kecil, lihat seperti ini. Ini menghapus ya, menghapus. Kalau seperti ini kecil, jadi kalau kita nanti untuk ke sini itu akan sulit karena kecil gambarnya. Baik, saya ulang ya. Untuk cara mengulangnya, misalnya sudah terlanjur terhapus seperti ini gitu. Bagaimana cara mengulangnya? Apakah kita harus mengulang dari awal? Tidak perlu. Perhatikan di atas itu yang ada tanda kembali. Tanda kembali itu tanda panah yang bengkok itu. Kita klik saja itu. Nah, otomatis dia akan kembali. Kita klik lagi, kembali. Nah, seperti semula. Nah, jadi bagaimana cara memperbesar gambar ini? Cukup klik tanda kaca pembesar, ada tambahnya itu. Klik saja itu, maka di situ ada 100%. Kita cukup dengan memperbesar gambar dengan mencubit dengan jari, jempol dan telunjuk tangan kanan kita. Cubit saja. Iya, kita cubit. Nah, baru kita pilih mana yang mau dibersihkan duluan. Nah, kita pilih. Nah, misalnya seperti ini background yang kita bersihkan duluan. Nah, bagaimana cara itu? Sudah 408%. Itu bebas, bisa 231/30%, tergantung kita, sampai 500, paling tinggi dia 500%. Setelah 500% nggak bisa lagi gitu. Itu tertinggi ya, tertinggi. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kok tidak bisa menghapus? Nah, seperti ini, dia hanya menggeser. Iya, dia tidak bisa menghapus karena kita belum mengklik tanda kaca pembesar. Jadi kaca pembesar itu klik lagi, otomatis dia sudah hilang persennya dan dia tidak bisa diperbesar lagi seperti ini. Nanti bisa, tapi ini sekarang tidak bisa diperbesar. Nah, tinggal ini sudah enak, kan sudah kita perbesarin tadi ini ya, baru ya tinggal menghapus. Iya, seperti ini. Otomatis background belakangnya yang tadi terhapus. Baru bagaimana cara kita untuk mengembalikan? Ini kan dia menghapus saja. Melihat gambar tadi bagaimana? Nah, cukup kita klik lagi ini kaca pembesarnya, kita klik 500%. Kalau sudah nampak seperti itu, maka begitu kita geser
akan bisa. Jadi begitu selalu. Begitu kita mau menggeser, klik yang kaca pembesar. Begitu kita mau menghapus, klik kaca pembesar. Klik kaca pembesar, klik kaca pembesar. Nah, kalau ini dia tergeser, berarti kalau sudah ada tanda ini dia akan tergeser. Tetapi kalau kita klik lagi, nah seperti ini tidak ada persennya, maka dia sudah menghapus. Nah, seperti itu saja. Baik, kita akan coba lagi ya, kita perbesar dulu. Kita kecilkan ya, kita kecilkan saja, jangan terlalu besar. Nah, kita akan menghapus di bagian atas. Kita klik, ya. Jadi bagaimana terlalu besar, misalnya terlalu besar penghapusnya, cukup kita kecilkan saja. Tarik, kecilkan, bebas, ini bebas kemanapun. Nah, jadi otomatis penghapusnya akan membesar dan mengecil seperti ini. Kita cukup ya, baru kita tinggal hapus lagi. Enak ya. Ini memang membutuhkan agak sedikit kesabaran untuk hasil yang maksimal ya. Sabar. Saya ingin menunjukkan apa perbedaan ini tadi yang untuk yang di atas ini yang saya geser-geser ini, apa tujuannya. Contoh misalnya ini tidak ada dia. Nah, begitu kita menghapus, dia langsung dia dalam. Jadi kalau seandainya kita menghapus itu terlalu cepat, agak ini cepat, dia cepat, kemudian gampang terhapus petanya. Tapi kalau kita misalnya, kita kembalikan dulu ya, kita kembalikan dengan cara klik yang tanda panah bengkok ini agar kembali lagi seperti tadi ya. Jadi apa bedanya kalau ini kita geser seperti ini, kita taruh di tengah, dia penjangkauannya akan lebih halus, tidak langsung dia menghilangkan gambar yang dihapus tadi. Jadi lebih halus dia, kita bisa pelan-pelan seperti ini, lebih halus. Bagi teman-teman yang ingin melakukan edit foto dan lain-lain dengan cara praktis dan cepat tanpa menggunakan laptop ya, aplikasi ini sangat bagus untuk di-download ya, karena memang praktis, cepat, dan kita bisa sambil tiduran
melakukannya, mau tidur, sangat praktis, cepat, sangat mengasihkan juga gitu. Kadang kita mengasihkan untuk edit-edit foto dan lain sebagainya, sangat mengasihkan. Untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan selalu informasi tentang hal-hal terbaru dari YouTube saya meminta, memohon kepada teman-teman sekalian untuk mensubscribe channel saya, yaitu channel Edit Kilat ya. Channel Edit Kilat. Kenapa saya buat nama channel Edit Kilat? Karena saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwasanya channel saya adalah channel yang bermanfaat gitu. Misalnya untuk edit kilat itu, cara-cara edit supaya cepat, tanpa makan waktu lama, tanpa menggunakan laptop dan lain sebagainya. Dengan di channel saya akan saudara-saudara atau teman-teman sekalian akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran itu. Kalau saudara-saudara subscribe channel saya, maka otomatis teman-teman akan selalu dapat melihat hal-hal yang terbaru atau pelajaran-pelajaran terbaru dari apa yang saya buat di dalam YouTube. Dan kalau bisa diaktifkan loncengnya. Tujuannya apa? Supaya misalnya ada yang baru, maka teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru, sehingga langsung diinformasikan oleh YouTube bahwasanya ada video terbaru. Ini sudah mulai selesai ya, tinggalin di bagian leher. Ini agak lebih pelan-pelan ya, agar lebih hasilnya. Oke, kita besarkan lagi. Klik lagi di atas, pelan. Penting sabar. Insya Allah kalau kita sabar, pelan-pelan, terus teliti, maka hasilnya akan bagus. Teman-teman sekalian, saya sengaja membuat channel ini memang betul-betul pelan-pelan saya ajarkan, seperti bagaimana murid mengajarkan guru, terbalik ya, seperti guru mengajarkan murid, sehingga muridnya itu dia paham, tidak cepat-cepat. Kadang kan ada channel YouTube dia hanya klik ganti klik, sehingga orang yang melihatnya nggak paham apa yang diklik. Tapi kalau di channel saya, kelebihannya adalah saya akan jelaskan satu persatu pelan-pelan, sehingga orang yang melihat video saya itu, yang belajar edit dari video saya itu dapat paham ya, walaupun dia mungkin anak-anak atau orang yang sudah berumur gitu. Yang penting dia mau berkreativitas, mudah-mudahan gampang. Bisa aja mungkin sekali tonton ya, biasanya ya kalau saya mengajarkan seseorang itu hanya sekali tonton itu sudah paham. Kenapa? Karena saya pelan-pelan mengajarkannya. Ya, ini sedikit lagi. Ya, sudah ya. Insyaallah ini sudah agak halus ya. Baru kita kecilkan kembali dia untuk melihat mana yang belum dihilangkan backgroundnya. Sudah kelihatan kan, sudah bersih background ini. Jadi kalau seandainya background ini atau bukan background ini, gambar ini ditempelkan kemanapun, di flyer dan lain sebagainya, misalnya spanduk dan lain sebagainya, background ini kita tinggal pilih background apa yang mau ada di belakang kita. Bisa aja background gunung, background laut, bisa aja, atau kita cari background di apa buat tulisan-tulisan flyer, itu sudah bagus. Setelah ini apa yang harus kita lakukan setelah
ini kan sudah bersih kan, backgroundnya sudah tidak ada lagi. Untuk supaya kelihatan dia ada bayangan gitu, biasanya orang membuat bayangan itu untuk sekeliling supaya tidak terlalu nampak sekali goresan-goresan bekas potongan penghapus itu. Maka kita okekan dulu yang di atas, lihat, perhatikan. Itu cara saya mengajar seperti itu. Perhatikan tanda centang di atas. Itu yang kita centang. Tep. Oke, setelah dicentang otomatis seperti ini hasilnya. Jadi akan lebih bagusnya kalau kita buat stroke. Lihat stroke di bawah itu, STROKE, stroke ya. Kita klik saja stroke tersebut, baru perhatikan dia enable itu, pada enabled ya, enabled ini pada enabled, kita geser dia ke samping. Kita geser, otomatis dia akan ada warna. Silahkan. Jadi dengan enabled ini, maka kita tinggal memilih mana sebagai garis pinggir ya. Itu biasanya ditentukan oleh background apa yang mau kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan background hitam, maka kita bagus cari yang berwarna hitam, otomatis hitam di sampingnya. Jadi kalaupun seandainya foto ini ditempelkan di player yang berwarna hitam backgroundnya, maka tidak akan terlalu kelihatan garisnya. Kalau mau putih, klik warna putih, otomatis di belakang putih. Kuning, silahkan. Merah ya, kalau backgroundnya merah misalnya. Baik teman-teman, bisa teman-teman lihat bahwasannya di belakang itu, di background belakang itu masih ada, lihat, berwarna merah, berarti masih ada yang belum bersih. Belum bersih hasilnya. Walaupun tadi kelihatan sudah bersih, tapi kelihatan dia, lihat di itu masih ada warna. Bagaimana caranya? Apakah masih bisa diulang? Masih bisa diulang. Jadi kita sudah lihat saja mana yang kira-kira belum bersih tadi, kita perhatikan di mana ya. Baru kita kita silang dulu ya. Untuk perserian ini kita silang dulu. Berarti baru kita kembalikan eraser tadi, kita klik lagi eraser, baru kita bersihkan. Mau kita perbesar. Di sini tadi posisinya yang belum bersih, bersihkan lagi. Sepertinya pun tadi di bagian sini ada yang belum bersih. Klik lagi, kita bersihkan. Tujuannya apa? Supaya nanti saat fotonya ditempelkan itu tidak ada background lagi, misalnya garis-garis yang ada di belakang background. Ada baiknya memang kita harus berusaha sebersih mungkin ya, agar hasilnya maksimal. Baik, kelihatannya sudah bersih ya. Kita cubit lagi, sudah bersih. Baru kita klik lagi centang itu. Sudah bersih, kelihatan. Memang biasanya kalau kita klik stroke ini akan kelihatan mana yang dia belum bersih. Kita klik lagi ya stroke untuk membuat garis pinggirnya. Kita enable ya, merah, kuning. Baik, kita akan pilih putih saja ya, warna putih ya, warna putih. Baru bagaimana setelah ini? Kita klik tanda centang ini, tanda centang di samping, klik saja, klik centang, otomatis ya. Kemudian kita tinggal menyimpan. Kita simpan foto ini. Bagaimana cara menyimpannya? Ini saya pelan-pelan lagi. Lihat paling atas di pinggir tambah itu ada seperti gambar kamera, atau dia seperti gambar disket lah, seperti itu. Kita klik saja itu, klik. Di situ ada dua pilihan, save as project atau save as image. Apa yang kita simpan? Kalau kita save as project berarti semuanya kita simpan yang ini, apa yang project ini. Tapi kalau kita save as image berarti kita menyimpan gambarnya saja. Jadi untuk kita kalau mau buat flyer dan sebagainya, cukup kita mengklik save
save as image, menyimpan gambar. Kita simpan ya, kita klik save as image. Nah, baru kemudian perhatikan save to gallery. Save to gallery. Kalau share ini membagi ya, tapi kalau kita mau menyimpan di perangkat handphone kita, coba kita save to gallery. Kita klik, nah, kita tunggu ya. Oke, otomatis gambar ini sudah tersimpan di galeri kita. Nah, kita lihat ya, apakah dia sudah tersimpan. Kita lihat di galeri foto ya. Foto. Kita album, kita klik album. Lihat 30 hari terakhir, ini dia. Inilah hasil yang tadi. Alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Saya akan ajarkan juga. Kita cari background dulu. Kita tutup dulu ya. Kita akan mencari background. Jadi bagaimana cara menempelkan dia di background yang lain atau apapun itu, misalnya player dan lain sebagainya. Kita cukup melalui dari Pixel Lab tadi, kita klik ini yang tanda P ini ya, kita klik. Kita tunggu sebentar. Iklan ya, ini karena gratisan, jadi kalau gratisan itu dia ada iklannya. Saya selalu ya pilih gratis, nggak ada masalah, yang penting gratis. Mau ada iklan pun paling sekedar 1-2 menit, biarin saja dulu iklan ini. Membuat player background ini kita hilangkan dulu. Klik saja yang di bawah ini, kita kembali, maksudnya tanda kembali di handphone kita itu kembali, klik. Di situ ada kalau mau keluar kita oke kan saja. Oke, kenapa? Karena memang sudah tersimpan, dia nggak perlu lagi, proyek ini nggak perlu lagi bagi kita gitu, dia sudah tersimpan. Oke ya, baru kita klik lagi Pixel Lab ini untuk buat sebuah player. Nah, seperti semula tadi, tanda neotext itu kita hilangkan dengan mengklik kotak tong sampah yang di atas. Nah, baru kemudian kita oke kan. Baru cara mencari background, biasa kita download dulu background di handphone kita. Kita cari saja di Google dan lain sebagainya mau background apa ya. Tapi kalau saya sudah ada background, maka cukup tanda tambah di atas. Perhatikan tanda tambah di atas, kita klik tanda di atas, baru kemudian from gallery ya, from gallery, lihat from gallery, kita klik. Nah, untuk mencari galeri ya. Baru kalau ingin background apa yang kita buat misalnya, nah, kita cari saja di garis 3 ini, kita klik garis 3, kemudian foto di bawah ini, foto, kemudian 30 hari terakhir. Kalau saya biasa seperti itu, cari 30 hari terakhir, tinggal pilih cari. Karena saya sudah menyimpan background di sini, handphone saya sudah banyak background, jadi tinggal saya pilih saja. Ini kita misalnya background inilah, kita klik yang ini, tanda gurun pasir ini. Ini adalah background ya. Misalnya kita mau buat player di sini, kita klik, diperhatikan di bawah itu centang, tanda centang benar itu, kita klik. Ini kan dia kecil, kita tinggal tarik saja, ini tarik. Nah, di bawah pun kita tarik tanda. Sekarang dia sudah penuh. Baru setelah ini bagaimana? Setelah ini kita tinggal masukkan foto tadi, foto yang sudah hilang background belakangnya. Kita klik tanda tambah di atas, klik from gallery ya, kelihatan ya, ini tadi sudah kita hilangkan background. Klik saja centang di bawah, perhatikan. Nah, oke ya, tinggal kita letak di sini. Baru kita tinggal buat tulisan. Nanti akan saya buat YouTube
lain lagi tentang bagaimana cara misalnya kita buat tulisan ya. Klik A, tambah teks, baru kemudian tanda pulpen itu ada edit. Nah, silahkan kita hapus dulu teksnya. Silahkan mau tulis apa, misalnya kita tulis jagalah sholat 5 waktumu. Jagalah sholat 5 waktu. Setelah ini kita ketik, maka kita cukup klik OK di atas sebelah kanan. OK. Kemudian bagaimana? Kemudian ya kita tinggal edit tulisannya. Untuk memperbesar atau mengecil tulisan itu ada T, tanda 2T itu. Perhatikan 2T. Mau berapa? Mau besar, mau kecil. Tergantung kita seperti ini. Baik, 48 size-nya ya. Kita klik tanda centang samping bawah. Oke, baru kemudian kita misalnya mau apa? Mau buat warnanya apa? Warna tulisannya misalnya kita buat berwarna merah. Nggak kelihatan gitu. Nah, kita bebas kuning, warna apapun, hitam misalnya, atau putih saja gitu. Bagaimana supaya putih ini lebih bagus? Biasanya kita edit lagi ya tulisan ini. Kita klik centang itu di bawah kanan. Kemudian pertebal dia B, style B. Kita klik B untuk mempertebalnya. Otomatis dia akan tebal. Centang lagi ya di samping itu, centang. Baru kemudian fontnya ya kita pilih font. Mau tulisannya bagaimana, modelnya bagaimana, klik ya. Ada A besar, B kecil, itu ada font, klik ya, terserah kita mau pilih tulisan yang mana, tulisan kita. Kita pilih boy shot ini aja ya, biar agak lebih cantik, dia lebih keren lah gitu. Baru apa? Kita klik OK. Jagalah sholat 5 waktu. Ini kadang bisa berputar-putar seperti ini ya, cuman pandai-pandai kita untuk meluruskannya ya, lurus. Jagalah sholat 5 waktu. Baru kemudian supaya tulisannya lebih bagus lagi, kita buat garis sampingnya dengan stroke ya. Stroke ini kita klik stroke, enable, perhatikan bawah enable, kita geser. Itu warna hitam lebih cantik. Kita bebas mau warna merah, kuning, hitam, terserah, kita pilih yang ini saja ya. Oke. Baru kemudian kita centang. Baru kemudian supaya ada lagi dia background belakang dari saat itu ya. Jadi ada shadow ya, shadow. Kita klik shadow, enable, hitam, supaya tulisan itu agak lebih terlihat. Kuning,
kita buat hitam saja ya, warna hitam ya. Centang, kita pilih gambar kita geser mana, di tengah kah, tulisan di sini. Apa kalau kita mau lebih besar lagi tulisannya, bisa ya. Caranya bagaimana? Ini T2 ini klik besarkan. Tapi tidak kelihatan ya, kita cukup geser saja ini yang di samping ini ada lingkaran, geser. Terus kita geser lagi. Adalah sholat lima waktu. Seperti ini bagus kan? Tinggal kreativitas kita. Ya, setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah misalnya udah cocok lah, itu terserah kawan-kawan bagaimana. Tapi kalau misalnya ini sudah kita anggap bagus, kita tinggal menyimpannya. Bagaimana cara menyimpannya? Seperti tadi ya, klik itu terlihat tanda seperti disket di atas itu, seperti foto ya, di atas kita klik saja. Kemudian save as image, ini gambar kita simpan, kita klik. Baru save to gallery, kita simpan ke galeri.